Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketemu lagi dengan Napak Tilas Nusantara. Kali ini Bang P akan menjelaskan tentang sejarah profesi dukun. Nah, dengan tema pembahasan dukun dan peradaban, eksistensi yang melebihi ruang dan waktu. Kita akan belajar tentang sejarah perdukunan berdasarkan 3 sumber ya, tapi yang Bang P temukan itu baru 2 sumber, yaitu sumber relief dan naskah kuno. Untuk mengetahui sebenarnya apa sih perdukunan itu, profesinya seperti apa dan lain sebagainya, ayo kita langsung ke pembahasan saja. Yang pertama, dukun berdasarkan relief. Ini saya zoom sedikit biar pada kelihatan ya. Data artefaktual di bidang kesehatan terutama mengenai pengobatan pada masa Jawa kuno terdapat pada relief Karma Wibangga yang berada di Candi Borobudur. Relief yang menunjukkan tentang eksistensi tata cara pengobatan zaman dulu itu pada relief Karma Wibangga Panel 18 yang menggambarkan seorang laki-laki mendapat perawatan beberapa wanita. Ada yang mijat kepalanya, memegang tangan dan kakinya. Orang-orang di sekitarnya tampak bersedih. Ini kalau menurut Bang P ya, kemungkinan yang dirawat itu sudah masuk fase kritis dan pemijatan-pemijatan yang diperlukan itu untuk menangani agar kesehatan itu stabil. Kemungkinan kenapa masuk di fase kritis dan tampak sedih, mungkin adanya suatu penyakit yang kronis yang di masa tersebut masih belum mengetahui apa jenis penyakitnya, tapi sudah mengetahui jenis herbal-herbalnya. Maklum zaman dulu belum ada yang namanya teori-teori atau perkataan-perkataan medis modern. Kemudian di panel 19 itu menunjukkan adegan beberapa orang sedang memberikan pertolongan pada seorang laki-laki yang sedang sakit. Ada mijat kepalanya, menggosok perut, dada, dan juga seseorang yang membawa obat. Dari relief inilah digambarkan bahwasanya prosedur, tata cara, dan teknik pengobatan tidak asal-asalan. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini berdasarkan naskah kuno ya, Fonik Undang-Undang Pertabipan atau Perdukunan dalam Kitab Paranaton Nagari Walwaktita Undang-Undang Majapahit pasal 274 berbunyi, jika ada seseorang yang mengobati tanpa memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, tanpa mengetahui cara mengobati yang banyak, tanpa mengetahui soal penyakit, hanya karena menghendaki hadiah dari orang yang sakit, orang demikian supaya diperlakukan sama dengan pencuri. Pengobatan demikian tidak akan berhasil jika tidak mengamati binatang dan akhirnya binatang itu mati, supaya dikenakan denda 4 kali 3 atak. Jika mengobati seorang raja karena tidak menjadi sembuh kemudian malah mati, dendanya selaksa atau 10.000 keping emas atau 10.000 meter yang disebut juga sebagai 1 hektar. Jika mengobati guru, ulama, brahmana, resi karena tidak sembuh malah mati, maka yang mengobati dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. Demikianlah ketetapan undang-undang. Nah, kutipan dari naskah undang-undang ini Bang P ambil dari Serat Kutara Manawa, di mana Serat Kutara Manawa sendiri adalah undang-undang dasar dari Majapahit, tepatnya di era Raja Hayam Wuruk. Nah, kan banyak di sini, banyak orang-orang di era kita sekarang melakukan pengobatan, melakukan terapi, buka praktek dan lain sebagainya, dan banyak juga yang dan tidak sedikit kasus-kasus malpraktek, entah itu di kalangan oknum-oknum medis, di kalangan oknum-oknum tradisional dan lain sebagainya. Dari sinilah misalkan kita hidup di era Majapahit, orang-orang oknum-oknum yang malpraktek ini tadilah akan dikenakan hukuman mati, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu profesi medis di Jawa kuno. Saya mengambil salah satu referensi dari sebuah kitab kuno, yaitu kitab Saramukaya, yang dikatakan demikian perincian yang dinamakan temannya. Seorang pedagang, temannya adalah pedagang atau pembeli, dan juragan. Ya, masuk akal.
Sahabat bagi seorang pengembara adalah perpisahan dan berjauhan. Sahabat bagi orang rumah tangga adalah istrinya. Sedangkan orang sakit adalah walian atau tabib. Mami-mami pembuat obat-obatan. Sahabat apapun orang yang mampir akan mati adalah sedekah atau amal kebajikan sebagai temannya. Jadi di sini dikatakan beberapa profesi tentang permedisan di zaman dulu. Belum ada nama dukun ya, karena nama dukun sendiri itu baru eksis di tahun 1890-an, mau masuk ke tahun 1900. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, tujuan mengenali profesi perdukunan. Sebenarnya kan banyak nih teman-teman yang jadi pertanyaan kita ya. Sebenarnya profesi perdukunan itu tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya seperti ini. Harusnya ya para rekan-rekan terapis tradisional, tabib, dukun ataupun lain-lain itu mempunyai tujuan yang jelas. Harusnya seperti itu. Tapi ya setiap pola pikir orang berbeda, jadi tidak harus saya katakan harus mengikuti hal seperti ini, kan gitu. Kalau menurut saya dalam penelitian saya sebagai berikut. Merencanakan membuat program kesehatan berbasis kearifan lokal dan kebudayaan. Ini untuk melestarikan bagaimana cara terapis orang zaman dulu yang sudah diwariskan turun-temurun, kemudian juga mewariskan tata cara resep-resep obat-obatan herbal. Kemudian yang kedua, seharusnya seorang terapis dan herbalis yang tradisional ataupun modern itu membuat standar operasional yang baik dan benar, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sendiri yang benar dan bermartabat. Banyak nih teman-teman oknum-oknum orang-orang yang merusak gelar dukun. Zaman dulu itu kalau kita mau menjadi seorang dukun itu kita kuliah seperti halnya orang-orang ingin mendapatkan gelar kedokteran, seperti itu. Ada materinya, ada pelatihannya, ada tenaga ahli sebagai gurunya atau dosennya dan lain sebagainya. Kemudian untuk tingkat kelulusannya pun juga sangat lebih tinggi. Di sebuah prasasti yang ada di Mojokerto dikatakan bahwasanya dari 1000 orang yang lulus hanya ada satu. Prasasti itu ditulis sekitar di tahun 1427 Masehi. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami pentingnya teknik terapis dan perpaduan pengobatan herbal dan penanganan penyakit yang tepat. Banyak nih kadangkala penyakitnya ini penanganannya berbeda dan herbalnya juga beda. Hal ini yang nantinya tidak akan membuat seseorang itu sembuh, tapi membuat dampak-dampak negatif di tubuh orang tersebut. Alangkah baiknya sebelum kita membuka sebuah praktek ataupun sebelum kita menamakan diri kita sebagai dukun, lebih baiknya lagi kita harus memahami tentang teknik terapi, teknik penyembuhan, teknik pengobatannya, herbalnya, dan penanganan yang tepat sesuai dengan penyakitnya. Nah, zaman dulu juga ada penyakit loh teman-teman, dan aneh dan banyak sekali mirip dengan zaman kita sekarang. Mari kenali penyakit yang ditangani dukun di zaman dulu. Ada wudu atau lepra, anabuyan atau gila, anawikat mempunyai banyak luka, pincang, welu, atau yang bisa disebut hernia, beser, turu, terus apus, kehilangan tenaga, buto, tuli, bisu, barah, lepra yang sudah pala, uleran itu cacingan, umis, lampang, penyakit kulit, bahkan amis antem atau berbau amis atau HIV itu sudah ada di zaman dulu teman-teman. Makanya di Undang-Undang Utara Manawa pasal 123 itu menjelaskan ketika seseorang melakukan hubungan badan dengan orang lain yang tidak istrinya, maka dia akan dikenakan hukuman mati. Nah, untuk menghindari penyakit hal ini, dan bahkan mohon maaf di LGBT pun di era Majapahit itu sudah ada dan diperlakukan itu orang yang sangat hina, bahkan dihukum mati seperti itu. Kemudian fakta profesi dukun. Nah, praktek perdukunan itu sudah ada sejak tahun 350 Masehi. Artinya profesi dukun itu sudah berumur 1674 tahun. Yang paling termudah nih, nah itu faktanya di tahun 1319 Masehi, pengobatan operasi kanker getah bening Raja Majapahit oleh Ratanca. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Nah, ketika itu Jayanegara sedang kering.
Giring itu sakit, tidak keluar dari istana karena badannya tumbuh kanker getah bening atau bubon. Tanca diperintahkan untuk mengoperasi bisul tersebut di peraduan. 2 kali bedah tapi tidak berhasil. Kemudian Tanca memohon agar sang raja meninggalkan kemitaannya. Raja pun nurut melepaskannya, kemudian diletakkan di atas peraduan. Tanca lalu membedah bisul tersebut dan diambil penyakitnya. Faktanya dukun zaman dulu itu sudah bisa operasi ya teman-teman ya, mirip dengan anestesi di zaman sekarang. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman, bagaimanakah perbedaan dukun zaman dulu dari sekarang? Yuk langsung komen ya, yang jawabannya bagus di komentar akan Bang Febri hadiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.